Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 sumber energi. Langsung saja. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan seperti jagung juga memerlukan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk manusia. Perhatikan gambar di samping. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Perhatikan teks berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebih akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus hemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah membaca teks, kita tahu bahwa sumber daya alam itu dibagi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air.
Sedangkan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Misalnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Untuk mencari bahan tambang, maka diperlukan mesin pertambangan. Mesin ini biasanya mengeluarkan suara yang sangat bising atau berisik. Sangat berbeda dengan suara musik yang sering kita dengar. Mengapa demikian? Karena musik menggunakan nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah, ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi dan sebaliknya. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Kita perhatikan dari angka 1 ada titik di bawah sampai angka 7 titik di atas. Ini semakin ke kanan maka akan semakin tinggi. Semakin ke kiri maka nadanya akan semakin rendah. Bacalah teks berikut. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Terus hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Berikutnya ada hak memanfaatkan air untuk mengaliri sawah. Ini adalah contoh hak kita dalam pemanfaatan air. Berikutnya, contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Menutup keran jika sudah tidak digunakan. Yang terakhir, tidak mencemari air dengan limbah. Demikian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.